persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudaraku, saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Mari kita terus berdoa, kita terus memuji, kita terus menyembah. Kita ada di Menara Doa, kita mau berjaga-jaga buat keluarga kita, kota kita, gereja, bangsa dan bangsa-bangsa. Mari saudara kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih. Untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa ya Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai kami Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Bawa kami makin dekat dengan Engkau. Bawa kami makin mengenal Tuhan. Ubah kami Tuhan. Ubah kami Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Biar Engkau basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Beri kami doa-doa ya profetik ya Bapa. Doa-doa ya Tuhan yang harus kami doakan. Kami percaya lewat Menara Doa hari ini ya Tuhan Yesus. Semua yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan akan kuatkan. Bahkan ada satu kelepasan dari setiap ikatan-ikatan dan kuasa gelap. Bapa, di dalam nama Yesus, aku percaya di saat ini juga, di Menara Doa saat ini Tuhan, ada satu terobosan, ada satu mujizat, ada satu perubahan yang Tuhan akan buat dalam hidup kami. Mari saudara berdoa dan harapkan itu. Buka suaranya saudara. Mari datang pada Yesus. Masuk hadiratnya saudara. Kami berdoa, berikan ya Tuhan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami. Beri ya Tuhan pewahyuan firman-Mu. Tuhan berbicara buat setiap kami. Kami lapar, kami haus. Kami rindu ya Tuhan akan Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Tuhan, kami, hati kami tenang. Kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih ya lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan dengan iman, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Ya, Kau yang pelihara hidupku. Ya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dari awal ikat bunyi dikatakan, hatiku tenang.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan Yesus begitu ajaib. Ya Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara datang pada Yesus. Kita berdoa, katakan Tuhan, benar Tuhan, hatiku tenang saat kami dekat dengan Tuhan. Dan saat-saat di menara doa ini kami rasakan ya Tuhan, kedekatan kasih-Mu ya Tuhan, kedekatan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Bapa, dalam nama Yesus kami ucapkan terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun ini ya Bapa, sepanjang bulan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya la makasih ya la bala. Doa saudara doa. Ini saat saudara naikkan doa-doanya. Oh ya la makasih ya la bala. Oh ya la bala. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu
menuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terabai. Kau jadikan hidupku berarti. Mari buka suaranya saudaraku. Semua yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terabai. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dari awal dari semula. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terabai. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Apapun ya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Sujud, kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau sujud di kaki-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus baik. Kami tidak mau marah, kami tidak mau kecewa. Beri kami kekuatan Tuhan, untuk tetap bisa mengasihi-Mu, tetap mempercayai Tuhan, tetap berharap sesuatu yang baik pasti terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus,
Ubah setiap kami, ubah hati kami, ubah ya Tuhan Yesus, ubah hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan kami terus berkenan, kami bisa berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau lawat anak-anak-Mu ini. Lawat siap kami Yesus, jamah siap kami Tuhan. Saudara doa, terus nikmati dalam doa. Saudara terus ada dalam hadirat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Kau baik Tuhan, semua baik. Yes. Oh ya laba kasini mila bala 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 bala. Oh ya laba kasih bala 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 bala. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, alirkan Roh Kudus-Mu, alirkan kuasa-Mu, alirkan kekuatan-Mu Yesus. Untuk siapa anak-anak-Mu yang hadir di sini ya Tuhan. Yes. Terus saudara tutup matanya, terima Roh Kudus. Katakan Tuhan Kau baik, Engkau baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Buka suaranya saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menderita karena virus corona. Sembuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Sertai Tuhan, beri pengharapan, beri iman untuk disembuhkan. Anak-anak-Mu yang Tuhan sedang mengidap kanker, tumor, sembuhkan ya Bapa. Anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan, asam lambung, Tuhan, aku berdoa ya Bapa, sembuh, sembuh. Apapun sakit penyakit saudara, sembuh. Saudara yang sedang berduka cita, saudara yang merasa kehilangan, saya merasa kering hari-hari ini, kosong. Saudara kehilangan harapan dan semangat hidup. Saudara yang mengalami kegagalan, ini saat panggil Yesus. Semua baik Tuhan. Kami percaya semua baik Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang ya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, lawat dan jamah anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya lah, makasih, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kami punya Allah yang segala persoalan yang kita hadapi.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara tutup matanya. Biarlah saat-saat indah ini, saat-saat dalam hadirat Tuhan ini, saat teduh di menara doa, saya rasakan Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara yang haus, yang lapar akan Dia. Dia mau balut, Dia mau puaskan, Dia mau kenyangkan, Dia mau pulihkan. Saudara yang sedang melewati satu masa-masa sulit sehari-hari ini, saya tidak tahu apa itu. Saya mau berdoa, terus doa buat saudara. Saya mau kuatkan saudara. Saya mengasihi saudara semua. Saya mengasihi saudara. Tuhan, biarlah Tuhan pegang tangan anakmu ini. Jangan ada satu pun ya Tuhan, jangan ada satu pun ya Tuhan yang lepas. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Lawatan kasih, lawat jamaah, terus urapan kasih menguatkan, memulihkan, membangkitkan lagi semangat yang baru, kekuatan yang baru. Yes. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba lagi, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk urapan kasih yang menjamah. Terima kasih untuk damai sejahtera yang melenyapkan kegelisahan kami, ketakutan kami. Damai sejahtera yang membuat kami bisa percaya ada keselamatan karena kami ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mukjizat masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku berdoa untuk anak-anak yang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan, bisnis, karir mereka Tuhan. Aku minta ya Tuhan, berkat-Mu turun. Beri hikmat-Mu, jalan-Mu ya Tuhan. Beri mereka golden connection. Ya Tuhan, pertemukan dengan orang yang tepat. Biarlah Engkau sendiri yang menempatkan di tempat yang tepat ya Tuhan. Pada waktu yang tepat, berkat-Mu turun untuk setiap anak-Mu ini Tuhan. Aku mengasihi ya Tuhan mereka. Aku mengasihi mereka ya Bapa. Aku rindu melihat ya Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku rindu melihat ya Tuhan Kau tolong mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ubah kami ya Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami minta berkat-Mu turun atas Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa ini, bangsa kami bisa lepas keluar dari masa pandemi, dari masa resesi ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan, melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Kau pelihara umat-Mu ya Tuhan, Israel ya Tuhan, di padang gurun ya Tuhan. Di masa-masa dalam hidup mereka, pelihara setiap kami Tuhan. Pelihara gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Amerika ya Yesus. Ya Tuhan, di Kanada, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Aku berdoa, berkat-Mu turun buat setiap kami. Terima kasih bahwa kami makin kenal, makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami untuk bisa ya Tuhan menyebarkan kasih-Mu, memberitakan daripada kabar baik ini Tuhan. Yesus datang untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin bagikan satu tema yang simple sebenarnya, tapi ini sangat penting ya saudara untuk kita perhatikan. Karena ini kunci saudara untuk penuaian jiwa. Kita rindu setiap kita dipakai Tuhan untuk menyebarkan kasih Kristus dan memberitakan daripada Injil, daripada kerajaan Allah. Mari saudara, bagaimana ya membangun dan menikmati satu hubungan yang baik. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Mari kita akan lihat ya saudara, ini kehidupan jemaat mula-mula saudaraku. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, di sini saudara, dua ayat ini mencerminkan sebenarnya bahwa jemaat mula-mula
telah berhasil, saudara, membangun dan menikmati hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, saudara. Ya, di rumah, di kelompok mereka. Sehingga terbentuk satu komunitas kasih. Saudara, Alkitab katakan mereka disukai semua orang. Ya, ini mereka kelompok Kristen yang disukai semua orang. Bukan beberapa orang, semua orang. Alkitab katakan. Dampak daripada, saudara, mereka disukai, Alkitab katakan di sini, saudara. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saya melihat ini pentingnya, saudara, kita membangun ya dan bisa menikmati hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Ini saya doa, saudara, ya, kita ini, saudaraku, ini sama seperti jemaat mula-mula. Mereka tiap hari kumpul, saudara, dengan bertekun sehati kumpul di bait Allah. Lalu mereka pecahkan roti, kita pecahkan roti, saudara. Lalu mereka bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Saudara bertekun dengan pengajaran firman Tuhan setiap hari. Dan ini satu komunitas, saudaraku, komunitas kasih. Komunitas kasih yang mengakibatkan apa, saudara? Disukai semua orang. Lalu terjadi apa? Penuaian jiwa yang besar. Tapi komunitas kasih itu terbentuk karena apa? Karena orang-orangnya berhasil membangun hubungan yang baik. Bisa menikmati hubungan yang baik bersama dengan orang-orang yang sekitarnya. Bagaimana caranya, saudara, kita bisa membangun hubungan dan menikmati hubungan ini? Nah, harus ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, saudara, untuk membangun dan menikmati satu hubungan yang baik sehingga kita bisa membentuk yang namanya komunitas kasih. Kalau gereja kami katakan cool, community of love. Kita bisa membangun hubungan, kita bisa menikmati hubungan. Kalau kita jawab nih pertanyaan ini, pertama apa, saudara? Apakah kita ini seorang yang mudah tersinggung gak? Saudara, sensitif. Apa kita orang yang suka ribut atau bertengkar? Apa kita seorang yang selalu mempertahankan pendapat, lalu kita jadi orang yang suka menyerang pendapat orang lain? Ini sifat ini, saudara. Kalau kita ingin membangun hubungan yang baik, saudara, kita perlu menghindari. Paling tidak tuh kita tidak akan membangkitkan kemarahan orang lain. Sebaliknya, kita berusaha untuk apa? Menjadi pendamai dan penuh kasih. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, di dalam Yakobus 3 ayat 17 katakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi orang yang punya hikmat dari atas, saya sebut sebagai orang yang bijak. Selalu dia jaga kerukunan dan keharmonisan. Saudara, ini harus jadi satu ketetapan kita. Kalau kita mau membangun hubungan dan menikmati satu hubungan yang baik dengan orang sekitar. Sehingga terbentuk yang namanya komunitas kasih. Lalu saudara, dampaknya adalah kita ini, kelompok kita, komunitas kita bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk satu penuaian jiwa. Kata kuncinya adalah kita mau rukun dan harmonis. Ya gak perlu harus sama. Oleh karena itu kita gak perlu kemana-mana bawa amunisi untuk nyerang orang. Kita tidak boleh mudah tersinggung. Kita gak mau mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa memicu yang namanya kemarahan orang lain. Nah hari ini, saudara, paling tidak saya akan bagikan ada 3 hal yang perlu kita hindari supaya kita bisa mencoba untuk membangun satu hubungan yang baik dan penuh kasih. Lalu ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki ya dan menikmati hubungan yang baik. Ada 3 yang gak boleh, 3 yang harus kita hindari, 3 yang harus kita lakukan. Apa tuh 3 itu, saudara? Mari kita akan lihat di sini, saudara. Yang pertama, saudara mau gak membangun hubungan yang baik? Saudara yang mau katakan amin. Saudara mau amin, saudaraku? Nah, yang perlu kita hindari yang pertama adalah jangan suka membanding-bandingkan. Kalau kita mau punya hubungan dengan siapapun, orang di rumah sekitar kita, ini yang belajar. Saya belajar, saudara, ini. Kebiasaan membanding-bandingkan. Itu bisa menyebabkan timbulnya pertengkaran dan permusuhan. Karena hal ini menunjukkan bahwa kita ini gak puas. Kita ini gak senang dengan diri kita.
Ya kan? Dan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudaraku. Ya kan? Kalau kita puas, kita senang dengan hidup kita, ini akan terlihat, saudara. Ini akan membentuk satu hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang pertama, jangan banding-bandingkan. Kalau kita terus bandingkan, muncul yang namanya apa? Pertengkaran. Ujungnya apa? Permusuhan. Ini harus didoakan. Yang kedua, saudara, biasakan atau hindari diri. Jangan suka apa? Mengecam. Seringkali kita suka mengucapkan kata-kata mengecam seperti itu semua salah kamu. Memang sudah sifat kamu sih seperti itu. Kamu tuh seharusnya malu sama dirimu sendiri. Dan lain sebagainya. Semua perkataan yang mengecam, saudaraku, ya, itu akan mengarah kepada pertengkaran. Kadang-kadang perkataan mengecam ini, saudara ya, tidak keluar dari mulut kita. Tapi kita ngomong sama diri kita sendiri. Ini yang membuat kita gak bisa ngeklik sama orang-orang sekitar kita. Nah, ini harus kita doakan. Tuhan, aku bertobat. Aku ini orang yang suka membanding-bandingkan dan suka mengecam. Kalau kita, ya kan, Tuhan ampuni aku, berikan aku kemampuan untuk bisa menerima, mengasihi, memberkati, bersyafaat untuk mereka. Kalau kita dikit-dikit suka mengecam, menghakimi, menyalahkan, kita ini sedang menempatkan diri kita di atas orang lain. Kita sedang rendahkan orang. Saudaraku, ini yang membuat gak klik hubungan. Orang tuh deket, kayaknya kok ada sesuatu kayak aroma, enggak. Kayak ada penolakan di situ. Saudaraku, yang ketiga, jangan suka berdebat. Hindari, saudaraku. Kalau lagi ngobrol, hindari masalah kecil dibesar-besarkan. Sampai timbul yang namanya permusuhan dan pertengkaran. Kalau orang salah ngomong, abaikan, ya udahlah. Jangan dipermasalahkan titik koma orang. Dicari-cari kesalahan katanya, cari-cari. Saudaraku, ini yang paling penting. Kalau kita bisa hidup damai dengan semua orang, maka apa yang terjadi, saudara? Damai sejahtera Kristus akan apa? Menguasai hati dan pikiran kita. Saya baca satu tulisan, ya kan, saudara, dikatakan bahwa ada seorang ahli psikolog nih. Psikolog ini namanya William James, seorang psikolog terkenal. Dia berkata begini, saudara. Wisdom is the art of knowing what to overlook. Ini seorang psikolog dan filosof yang cukup terkenal, saudaraku. Dia berkata bahwa wisdom is the art of knowing what to overlook. Artinya apa? Hikmat adalah seni untuk mengetahui apa yang harus diabaikan. Apa yang harus, ya udahlah, jangan dipermasalahkan. Jika kita bisa belajar melepaskan, mengabaikan, memaklumi, dan mengampuni dan memberkati orang lain, maka kita akan melihat betapa erat, damai, dan indahnya hubungan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Amsal pasal 20 ayat 3, saudaraku. Di sini dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudaraku, Amsal pasal 20 ayat 3, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi apa? Perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-meledak. Jadi sikap suka membanding-bandingkan, sikap suka mengecam, sikap suka berbantahan. Ini adalah sikap-sikap akan menimbulkan, selalu menimbulkan apa? Pertengkaran dan permusuhan. Kalau kita mau membangun hubungan yang baik, menikmati hubungan dengan orang sekitar, kita nih sama-sama yuk, kita hindari 3 hal ini, saudaraku yang Kristus. Sebaliknya kita harus tunjukkan kasih, kesabaran, kemurahan hati untuk kita bisa membangun ini. Nah, saya akan bagikan saudaraku secara cepat
Ya kan? Bagaimana membangun dan menikmati hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Berikut ini adalah 3 hal spesifik yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hubungan yang baik. Lalu kita bisa menikmati saudara hubungan ini dengan orang-orang sekitarnya. Sehingga dampaknya apa? Akan terbentuk yang namanya komunitas kasih. Yang dimana kita ini akan dipakai Tuhan untuk banyak orang bisa diselamatkan. Saudara mau seluruh keluarga saudara diselamatkan, amin. Ini kuncinya bangun hubungan yang baik. Nah, bagaimana caranya saudaraku? Yang pertama, bersyukurlah atas kebaikan mereka dan ingatlah saat-saat indah bersama mereka. Nah, kita belajar dan kita melihat dari tulisan Paulus saudara kepada jemaat Filipi. Di dalam Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara tahu nggak? Ketika Rasul Paulus menulis tentang hal ini, sesungguhnya Rasul Paulus tuh mengalami banyak hal-hal buruk ketika dia berada di Filipi. Orang-orang Filipi ini adalah orang-orang ketika dia berada, dia ditelanjangin saudara. Dia didera, dilempar batu, dilempar ke penjara. Saudaraku, ketika dia muji nyembah, saudara dengan sahabatnya terjadi gempa bumi. Saudaraku, lalu dia keluar dari penjara. Setelah itu apa saudara? Dia diusir dari kota itu. Benar-benar kayaknya nggak ada kesan yang baik di kota itu. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, saya lihat di sini. Saudara, di tengah-tengah pengalaman buruknya itu, Rasul Paulus dia berkata begini, aku mengingat hal-hal yang baik. Aku ingat hal yang positif. Aku ingat hal yang indah dan yang menyenangkan bersama-sama dengan kamu. Oleh sebab itu, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, kalau kita mau membangun hubungan yang baik, saudara harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan ketika kita bersama-sama dengan mereka. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus, mungkin saudara punya pengalaman masa lalu yang pahit, seperti disakiti, dilukai, entah orang tua, entah pasangan, sahabat, atau siapapun saudaraku. Kalau kita terus-menerus mengingat rasa sakit ini, kita akan sulit memiliki hubungan yang baik. Kita akan sulit untuk menikmati kebersamaan dengan mereka. Jika kita hanya berfokus pada kekurangan dan kesalahan mereka. Coba belajar mengingat kebaikan. Coba ingat saat-saat yang menyenangkan bersama mereka. Lalu bersyukur sama Tuhan atas kebaikan mereka. Ya kan? Atas hal-hal yang indah bersama mereka. Saya percaya, saudara, ini akan meningkatkan rasa kasih saudara, damai dengan orang-orang sekitar kita. Belajar bersyukur. Saudara bisa bersyukur dengan mengingat yang baik. Kalau kita mengingat yang jelek-jelek, pasti kita akan mengeluh. Kita sungut-sungut. Ya saudara, kita banding-bandingkan. Kita mengecam. Mungkin juga kita bertengkar. Nah, ini yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua saudaraku, yaitu apa yang harus kita lakukan kalau kita membangun hubungan. Kita perlu berdoa dengan doa yang positif untuk mereka. Nah, Filipi 1 ayat 4, Rasul Paulus tulis begini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan apa? Sukacita. Sebenarnya cara tercepat untuk mengubah sebuah hubungan yang buruk menjadi hubungan yang lebih baik adalah apa? Kita harus belajar memiliki rasa syukur kepada Tuhan dengan mengingat kembali hal-hal yang baik atas diri mereka. Pernah gak sebel sama pasangan? Saudara,
Kalau kita ingat kejelekan dia, kekurangan dia, kesalahan dia terus menerus, berat kita bisa punya hubungan yang baik. Coba ingat hal yang baik, kelebihan dia apa-apa. Semua ingat. Lalu ucap syukur sama Tuhan. Saudara, rasa marah, kecewa, benci mungkin. Saudara, ini akan hilang. Diganti dengan apa? Kasih. Yang kedua adalah doa, saudara. Di sini doa. Paulus ajarkan berdoa. Ya, kita harus mendoakan, ya kan? Dengan doa-doa yang positif kepada orang-orang di sekitar kita, orang yang di rumah, di kantor, dimanapun saudara berada. Ya, pada saat kita memiliki rasa syukur dan mendoakan mereka kepada Tuhan, maka hal itu akan mengerjakan dua hal penting dalam hidup kita. Pertama apa, saudaraku? Hal itu akan mengubah sikap kita terhadap mereka. Ya, tadi saya bilang, dari benci jadi sayang, mengasihi. Saudaraku, dari dendam jadi bisa ngampunin. Yang kedua adalah apa? Mengubah sikap mereka terhadap kita. Karena kita tetap baik, kita mengasihi, kita manis, mengubah itu semua. Katakan amin, saudara. Kita harus ngerti ini prinsip doa. Yang kedua kan doa. Doa itu mendekatkan kita sebenarnya. Doa mendekatkan kita kepada siapa kita berdoa. Makin sering saudara berdoa kepada Tuhan, saudara makin dekat dengan Tuhan. Tuhan makin dekat sama saudara. Kalau saudara tidak berdoa kepada Tuhan, saudara rasanya jauh. Tuhan juga sepertinya jauh sama kita. Nah, doa juga mendekatkan kita dengan siapa kita berdoa. Saudara sering berdoa dengan saya, walaupun kita tidak saling kenal. Walaupun mungkin kita tidak saling ngobrol. Tapi kita rasanya dekat. Karena kita doanya bareng nih setiap hari. Ya, ini yang namanya ikatan kesatuan roh. Lalu apa, saudara? Ya kan? Untuk siapa kita berdoa. Makanya saya sangat sarankan, saudaraku, pasangan suami istri, keluarga, orang tua, anak, sering-sering doa, sebut namanya. Ini yang membuat ngeklik hubungan saudaraku yang serius, ya. Nah, saya mau kasih tahu, doa yang positif itu jauh lebih powerful daripada pikiran yang positif. Makanya sebagai orang Kristen kan, saya suka ingetin, kalau misalnya ulang tahun jangan make a wish. Tapi pray, doa, berdoa. Kalau make a wish, hanya berharap, berpikir positif, gak ada buat apa-apa, gak akan terjadi apa-apa. Ketika kita berdoa kepada Allah, apa yang terjadi, saudara? Saudara dan saya, kita menjadi satu dengan Allah. Kita yang terbatas menjadi satu dengan Allah yang tidak terbatas. Makanya kita yang terbatas menjadi tidak terbatas. Katakan amin, saudara. Yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa itu, saudara? Doa. Kita bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Itu lewat apa? Doa. Saudara, bukan dengan pikiran positif. Pikiran positif itu bagus, baik, harus. Tapi doa lebih powerful. Oleh karena itu untuk membangun hubungan banyak mendoakan orang. Saya tuh berusaha keras, saudara. Setiap ada kayak hubungan gak bagus. Atau misalnya saya mungkin kecewa kah, atau mau marah atau benci kepada seseorang atau kelompok. Saya belajar ini. Ketika saya mulai doakan, saya ampuni, saya mulai berkati terus, saya sebut namanya, sebut. Itu yang terjadi, saudara. Di sini tuh kayak ada plong, ada kasih, enteng sekali, saudara. Jadi saya percaya, kita mau membangun hubungan, mau menikmati hubungan yang baik, kayaknya frekuensinya bisa sama, nyambung, ngeklik. Banyak bersyukur untuk orang itu, mendoakan orang itu yang ngerti. Katakan amin, saudara. Paulus sekalipun dia ngalami pengalaman yang pahit kepada jemaat di Filipi, saudara tahu dia bersyukur sama Allah. Dia ngomong yang positif. Aku bersyukur karena
persekutuan kamu dengan Injil. Yang kedua dia berdoa untuk orang Filipi. Apa doa Paulus? Doanya positif banget. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ini doanya Paulus. Doanya lengkap. Doanya jelas. Luar biasa saudara. Coba lihat di sini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tidak bercacat celah menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Lihat saudara. Rasul Paulus berkata. Kalau kita mau membangun hubungan yang lebih baik. Menikmati hidup bersama dengan orang lain. Pertama kita harus memiliki hati yang bersyukur. Dengan mengingat kebaikan dan kelebihan di dalam diri orang lain. Kemudian kita harus mendoakan mereka. Dengan doa-doa yang positif. Dan yang apa? Membangun. Katakan amin saudaraku. Ya ini harus latihan nih saudara. Latihan. Ya. Yang ketiga yang terakhir saudaraku. Yaitu apa? Bersabar terhadap perubahan mereka. Bersabar terhadap perubahan mereka. Filipi 1 ayat 6 katakan begini saudara. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, Rasul Paulus dia berkata bahwa apa yang Tuhan mulai. Dia pasti akan menyelesaikannya dengan apa? Sempurna. Yang percaya katakan amin. Apapun yang Tuhan mulai dalam hidup kita. Pada hari kita diselamatkan. Tuhan pasti akan menuntun kita sampai kepada kesempurnaannya. Pada hari kedatangannya yang kedua kali. Saudara kita harus membangun yang namanya kesabaran. Terhadap orang-orang sekitar kita. Saudaraku, kita harus belajar sabar dengan cara apa? Ya sabarnya dengan jangan banding-bandingkan. Coba belajar tidak mengecam. Saudaraku, ini sih gini, ini kayak gini. Ya, coba belajar, saudaraku kita belajar nih. Ya kan? Yang ketiga adalah, saudara, jangan terus berdebat. Jangan mengungkapkan terus ketidaksetujuan. Belajar bersyafaat. Katakan amin saudara. Kalau kita mau belajar bersabar, saya percaya kalau kita harus sabar untuk lihat Tuhan mengubah mereka. Pasangan kita, anak-anak kita, sahabat kita, rekan kerja kita, saya percaya saudaraku, kita harus sabar melihat Tuhan merubah mereka. Kalau kita suka nuntut ya saudara, orang lain itu gak boleh salah. Kalau kita suka nuntut, orang tuh gak boleh gagal. Kita suka nuntut supaya mereka ini sempurna di mata kita. Saya mau kasih tahu, kita ini jadi orang yang kesepian. Kita jadi orang yang kosong. Orang gak mau deket-deket sama kita. Kita akan menjadi orang yang paling kecewa. Susah, malang. Sebab apa? Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kalau kita bisa menerima dengan jiwa besar. Segala kelebihan, kekurangan orang dengan sabar. Saya percaya saudaraku Yesus Kristus. Hubungan kita akan jadi lebih baik. Ketika kita membangun hubungan yang baik. Ada komunitas kasih. Maka kita akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Paulus dia percaya. Dia bilang aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya. Sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Ketika saudara bersyukur. Ketika saudara mulai mendoakan. Dan saudara sabar. Saya percaya Tuhan akan mengubah mereka. Melalui perubahan hidup kita. Saya berdoa saudara punya komunitas kasih. Saudara dipakai Tuhan cara luar biasa. Biar saudara akan melihat bagaimana hidup dengan penuh dengan damai sejahtera. Hubungan yang luar biasa. Di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan
ku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Kita siapkan roti anggurnya. Angkat yuk. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana membangun hubungan yang baik, bisa menikmati bersama dengan orang sekitar kami. Biarlah ya Tuhan, kami akan membuang kebiasaan suka membanding-bandingkan. Kami akan membuang kebiasaan suka mengecam, suka menyalahkan, suka menghakimi orang lain. Dan juga kami ya Tuhan mau ya Tuhan belajar untuk ya Tuhan membuang ya Tuhan kebiasaan daripada suka bertengkar, suka berdebat, suka mempermasalahkan. Tetapi sebaliknya Tuhan, biarlah kami mau belajar untuk mengingat yang baik dan kelebihan. Sehingga kami ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Dan kami belajar sabar. Hari ini Tuhan, aku minta berkat-Mu turun untuk setiap kami. Lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan lewat perjamuan kudus ini. Aku berdoa ya Tuhan, mujizat itu terjadi, pemulihan itu terjadi. Seluruh keluarga kami diselamatkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru, ini meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Oh haleluya, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Mari naikkan penyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi Tuhan, aku minta Tuhan, bungkuslah semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup mereka semuanya. Tuhan, berkati kesetiaan mereka yang mengikuti setiap hari menara doa ini. Berkati Tuhan kesetiaan mereka untuk mendukung pelayanan daripada Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah lewat persembahan-persembahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaraku.